Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, menemani aktivitas Anda pada siang hari ini kami informasikan kondisi lalu lintas melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup normal dan lancar dari arah jalur flyover, yakni dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran terpantau relatif lancar, sedangkan dari jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan ini memang terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan, namun kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam kecepatan yang normal. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini cukup ramai dengan pusat perkantoran yang perlu Anda antisipasi. Dan dari tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga masih terpantau relatif lancar. Dan di lokasi yang kedua saya ajak kita pantau di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas pada siang hari ini masih terpantau lancar dari arah Nagrek yang akan menuju ke arah Malabong. Dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat seperti para pedagang dan juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini yang perlu diantisipasi. Dan di lokasi yang ketiga kita pantau di Simpang Jomin, Cikampek. Kondisi lalu lintas di kawasan ini masih terpantau relatif lancar dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun Cikampek. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, antisipasi kendaraan-kendaraan besar yang melintas kawasan ini dan juga di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini juga peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke Semarang sudah mulai terjadi. Terlihat di antrian pada traffic light di kawasan ini, dan dari arah Selawi yang akan menuju ke Semarang maupun Tegal Kota masih terpantau relatif lancar. Kami himbau untuk kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan pemirsa, Polri menghimbau kepada setiap pengendara untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, pastikan pengemudi sehat fisik dan tidak mengantuk. Pastikan juga kendaraan layak dan siap jalan untuk perjalanan jarak jauh ataupun jarak dekat. Dan tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang saat ini sedang terjadi. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Rumah Sakit Bayangkara Bidang Kesehatan Jasmani atau Bidkesjas, Korps Brimob Polri menggelar kegiatan bakti kesehatan. Acara ini berlangsung pada Kamis 12 Juni 2025, menyasar para pengemudi ojek online di kantor Gojek Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, serta di area shuttle ojek online Stasiun Depok Baru. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Jasmani Korps Brimob Polri, Kombes Pol Bambang Wiji Asmoro, didampingi para perwira Bidkesjas Korps Brimob Polri, meninjau langsung pelaksanaan bakti kesehatan ini. Kehadiran pimpinan menunjukkan komitmen dan perhatian serius terhadap kesejahteraan para pekerja transportasi daring yang memiliki mobilitas tinggi. Total sementara peserta yang mengikuti pelayanan kesehatan gratis telah mencapai 1.142 pengemudi ojek online, menggambarkan tingginya minat dan kebutuhan akan layanan ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan bagi para pengemudi ojek online tetap terjaga dengan baik, mengingat tingkat mobilitas yang tinggi dan risiko di jalan, kondisi tubuh yang prima sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, sehingga aspek keselamatan menjadi prioritas. Adapun pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, cek laboratorium lengkap, konsultasi dengan dokter umum, dan pemberian vitamin agar tubuh tetap bugar. Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan juga sangat antusias mengikuti pelayanan kesehatan secara gratis ini, menunjukkan dampak positif yang meluas. Selain pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum,
Bitkesjas Korbrimob Polri juga melaksanakan pemberian vaksinasi influenza kepada para personel Korbrimob Polri. Vaksinasi ini digelar di Gedung Gineng Pratidina Mako Korbrimob Polri, Kelapa II, Cimanggis, Kota Depok, dengan jumlah personel yang mengikuti vaksinasi sebanyak 509 orang. Dengan dilakukannya vaksin tersebut diharapkan dapat mencegah infeksi virus influenza dan mengurangi risiko komplikasi serius, seperti pneumonia, bagi para personel Korps Brimob Polri menjaga kesiapan operasional mereka. Dari Humas Korbrimob Polri melaporkan untuk Polri TV. Kasus kematian Santi, 22 tahun, wanita warga desa Duku Tengah, Kecamatan Katanggungan, Brebes terungkap. Polisi menangkap pelaku pembunuhan, yakni mantan suami korban. Sepekan lebih menjadi buronan pria bernama Wantio, 28 tahun, dibekuk anggota Resmob Reskrim Polres Brebes. Dia dibekuk karena diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap Santi. Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Resandro Handriajati, membenarkan penangkapan tersebut. Tersangka diamankan pada Senin 2 Juni 2025 di depan sebuah minimarket yang ada di Pantura, masuk Kecamatan Wanasari. Tim Resmob sudah menemukan pelaku. Pelaku merupakan mantan suami korban. Saat diperiksa petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya. Alasan dia menghabisi Santi karena sakit hati sering diejek. Berdasarkan pengakuan pelaku, Santi dibunuh menggunakan kapak. Senjata tersebut sengaja disiapkan dari rumah untuk menghabisi mantan istrinya. Ya, samanya dendam, Pak. Dendam terus? Dendam saling ejek, Pak. Awalnya, Saling ejek terus? Dia bilang gila sama saya, Pak. Sering maki-maki? Maksudnya? Ejek? Bilang nggak mampu, Pak. Kadang nggak mampu terus? Ya pokoknya gitulah, Pak. Nah, intinya kamu sejak perceraian 2 tahun Sering cekcok dulunya, Pak. tidak cocok ya? Cekcok pokoknya. Cekcok, akhirnya kamu dendam? Ya, Hah? dendam juga ada. Nah, terus kamu kampak dari mana kampak kamu? Dari rumah, Pak. Dari rumah? Berarti kan sudah direncanakan, betul nggak? Ya. Ya. Betul? Nah, yang terakhir kamu mengampak berapa kali? 4 kali, Pak. 4 kali di daerah mana? Kepala, Pak. Kepala. Yang penting ingat, kamu jujur, kamu kooperatif, nanti saya bantu. Iya, Pak. Oke ya? Oke? Oke, Pak. Sebelumnya, jasad Santi ditemukan di area kebun teh pada Minggu 25 Mei 2025 dini hari pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui warga yang melihat ada motor parkir. Perangkat Desa Dukuh Tengah, Cahyono, mengungkapkan, berdasarkan penuturan keluarga pada Sabtu 24 Mei 2025 sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, Santi disebut pergi dijemput teman pria. Keduanya lantas pergi ke SPBU Kersana. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh tim Resmob Polres Brebes. Dari Humas Polres Brebes melaporkan untuk Polri TV. Bidang Profesi dan Keamanan atau Bitpropam Polda Papua melalui Subdit Provos kembali melaksanakan kegiatan mitigasi pada Rabu 11 Juni 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 yang menegaskan komitmen Polri dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya. Kegiatan penting ini dilaksanakan di Polres Kerom dan dipimpin langsung oleh Kepala Urusan Penegakan Hukum atau Kaurgakum Subdit Provos AKP Abdul Wahid. Kegiatan mitigasi ini diikuti oleh seluruh perwira dan personel Subdit Provos, menunjukkan partisipasi aktif dari jajaran Bitpropam dalam program mitigasi ini. Dalam kesempatan terpisah, Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Rudi Asriman, selaku penanggung jawab kegiatan mitigasi tersebut, menyampaikan tujuan utama dari kegiatan ini. Kombes Pol Rudi Asriman menjelaskan bahwa kegiatan mitigasi ini dimaksud untuk mencegah dan meminimalisir potensi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dan aparatur sipil negara Polri.
Melalui kegiatan mitigasi ini, diharapkan seluruh personel Polri dapat lebih memahami standar perilaku dan etika profesi yang berlaku. Langkah preventif ini krusial dalam membangun citra Polri yang bersih, berwibawa, dan profesional di mata masyarakat, sejalan dengan visi Polri yang presisi. Dalam gelaran Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Korlantas Polri bersama perwakilan jajaran kementerian, lembaga, dan instansi lintas sektor mencanangkan Hari Keselamatan Nasional yang jatuh pada 19 September 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hari ini Bapak Kapolri hadir langsung membuka Rakernis Fungsi Lalu Lintas. Tentunya ini menjadi kebanggaan lalu lintas se-Indonesia dalam analisa dan evaluasi atau Rakernis di bidang lalu lintas. Salah satunya adalah berkaitan dengan transformasi digital, termasuk juga berkaitan dengan pencanangan Hari Keselamatan Nasional atau pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah lama kita bahas. Beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah hari ini Pak Kapolri, Pak Menteri, dan kementerian lembaga lainnya juga hadir untuk menyaksikan pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini menjadi perhatian karena memang di samping lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, masih banyak peristiwa kecelakaan yang tentunya cukup banyak. Maka dari itu dengan semangat Hari Lalu Lintas ini, baik nanti pengguna jalan yang berkeselamatan, baik jalan yang berkeselamatan, termasuk juga kendaraan yang berkeselamatan, ini sangat penting. Karena data di tahun 2024, orang meninggal dunia cukup banyak. 26.839 orang meninggal dunia. Ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Maka dari itu dengan dicanangkan Hari Keselamatan ini, agar masyarakat betul-betul hati-hati untuk berlalu lintas. Untuk diketahui bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Jadi bangsa kita itu dilihat tertib, itu dari sisi lalu lintasnya. Lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Anda bangun tidur, mau ke sekolahan, mau kerja, menggunakan jalan dan kendaraan. Apabila tidak diatur, tidak ditertibkan, tentunya akan terjadi pelanggaran lalu lintas dan tentunya akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, mohon doa restu kepada rekan-rekan, kepada media, kepada masyarakat, agar Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini akan membawa kebaikan ke depan. Minimal angka kecelakaan lalu lintas akan turun. Minimal pengguna jalan harus tertib, harus hati-hati, mengutamakan keselamatan. Tadi sudah disampaikan bahwa Polantas menuju ke transformasi digital. Jadi banyak terobosan-terobosan, bahkan sudah ada intelijen lalu lintas, ada ETLE, ada EBBKP, ada Integrated Road Safety Management System, ada ISDC, ada Signal, ada Sinar. Ini bagian daripada transformasi digital untuk mempermudah pelayanan, termasuk juga untuk memudahkan bagaimana cara-cara Polantas untuk bisa mendesain rekayasa lalu lintas, khususnya baik itu di jalan, baik tol, arteri, dan lain sebagainya. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.